Bang Nasrullah, kalau kita lihat kedudukan kesaksian dari Aib ini seberapa kuat? Kalau kita lihat tadi dulu pada saat persidangan hanya dikutip pernyataannya. Pada saat ini kemudian muncul kembali. Nah, bagaimana kemudian kedudukan itu, Bang? Jadi gini, saya ingin mengatakan bahwa pertama, pra-peradilan itu boleh saja diajukan. Tetapi dalam kasus yang seperti ini, tadi yang disampaikan oleh rekan Tony, agak sulit hakim pra-peradilan mengabulkan. Ini kan gini, yang mau diperadilankan mengenai apa? Apakah cara penangkapan, tata cara dan prosedur penangkapan, tata cara dan prosedur penahanan, atau tata cara prosedur penetapan seorang tersangka? Itu harus dibedakan, tidak bisa disatukan. Tidak, kan itu semua bisa diperadilankan dari masing-masing poin. Bisa sekaligus semua kan. Nah, persoalannya adalah kalau terkait tidak cukup bukti untuk menetapkan seorang tersangka, itu yang diperadilankan, maka kan tadi ada keterangan yang disampaikan oleh rekan Tony itu bahwa kan ada saksi-saksi lain. Ya, yang itu, melihat Peggy tidak di Cirebon. Ya, dalam sistem peradilan kita itu sudah masuk tahap pembuktian di persidangan nanti. Bukan di pra-peradilan. Ya, boleh saja kalau memang bisa dibuktikan di depan hakim pra-peradilan bahwa ketika ditetapkan sebagai tersangka tidak cukup bukti. Nah, misalnya kalau sudah ada 2 orang saksi atau ada keterangan ahli atau dikaitkan dengan alat bukti lain, dari sisi penyidik cukup bukti. Hakim cenderung menganggap ya sudah cukup bukti. Yang dalil Anda kemukakan itu adalah nanti dalil pembuktian di depan sidang pengadilan. Anda punya hak mengajukan saksi-saksi yang memberatkan dan meringankan. Nah, sekarang sebenarnya kalau saya melihat, maaf Pak Benny ya, mungkin ini ranah Bapak yang ngomong ya, ada ruang sebenarnya dari masyarakat yang telah ditetapkan oleh sistem hukum kita. Sebenarnya tim penyidik, tim penasihat hukum bisa melaporkan juga kepada Wasidik. Laporan atas penanganan penyidikan ini untuk digelar di dalam internal kepolisian terlebih dahulu. Situ ada Propam, ada Irwasda, kan kalau ini di Polda, kemudian ada bidang hukum, Bitkum ya, ada tim resersenya, ada ahli yang dihadirkan. Ini bagaimana nanti digelar di situ. Walaupun nanti kalau penyidik menganggap kami kan ya, Bang, ya? bisa jalan terus. Saya beriringan kan, dalam arti persidangan Peggy tetap berjalan, kemudian di internal Polri juga tetap berjalan. Maksud saya begini, proses kalau misalnya kita anggap ada pelanggaran-pelanggaran dalam penyidikan ini dan tidak cukup bukti, digelar secara internal, kita warga masyarakat bisa minta kepada kepolisian, coba Wirwasidik periksa ini. Ini no case. Baiknya sebelum persidangan justru ya? Sebelum persidangan, tahap-tahap ini bisa juga. Pra-peradilan juga hak hukum, boleh diajukan. Tetapi kalau menurut hemat saya, pra-peradilan kurang efektif. Ya, biarkan polisi secara bertempur internal dulu, karena ada tim-tim yang akan mengolah. Saya berkali-kali saya melihat di dalam Biro Wasidik itu sangat tajam perdebatan dan diskusinya. Itu satu. Yang kedua, inilah kesalahan dan satu-satunya negara di dunia dalam penegakan hukum yang hancur berantakan Indonesia, termasuk mental-mental aparat penegak hukum. Kenapa saya katakan seperti itu? Tidak ada negara di dunia manapun dalam penegakan hukum yang beradab sekarang ini ada upaya menghalang-halangi kehadiran advokat di semua tahap pemeriksaan. Nah, di Indonesia kalau tahap pemeriksaan seorang saksi nggak boleh didampingi. Ada aparat penegak hukum yang seperti itu. Apalagi tahap penyelidikan. Ya. Nah, padahal ketentuan hukum secara internasional, ya, walaupun tidak ada hukum pidana internasional, tapi kalau kita buat perbandingan dengan berbagai negara, setiap orang dalam setiap tingkat pemeriksaan berhak didampingi oleh seorang atau lebih pengacara. Nah, sekarang maaf ya, yang sudah sering terjadi ya di kepolisian dan di kejaksaan, termasuk TKPK sekarang. Makanya kadang-kadang kita lihat ya, begitu Tom ditangkap, ya orang tidak boleh didampingi dulu. Baru setelah 1 kali 24 jam baru boleh didampingi. Kenapa? Padahal haknya dia itu. Nah, maka dalam pelanggaran hukum, dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, ya model-model seperti ini. Ditambah lagi ini. Ya, saya ingin katakan bahwa
kita sering sekali mengalami, tadi Pak Benny sudah menyinggung sedikit. BAP sudah diperiksa, ada saksi-saksi di depan sidang, tidak dihadirkan oleh saksi oleh penuntut umum. Karena apa? Begitu dipelajari BAP oleh penuntut umum, justru meringankan terdakwa. Nah, akhirnya tidak dihadirkan. Cilakanya, kita mau menghadirkan nanti, kita tidak punya kuasa untuk menghadirkan dia kalau dia tidak mau. Ya. Nah, padahal ini menguntungkan. Nah, seharusnya semua saksi yang sudah diperiksa di depan dihadirkan oleh penuntut umum. Ngapain negara buang-buang uang periksa sedemikian rupa sekian banyak fotokopi? Kalau menguntungkan tidak dihadirkan, itu karena mereka sebagai pihak bukan lagi penegak hukum. Kalau tampil jaksa penuntut umum di ruang sidang sebagai pihak yang harus memenangkan pertandingan, bukan penegak hukum, mencari kebenaran keadilan, ya begini. Banyak catatan dari Bang Nasrullah, nanti ditanggapi oleh Pak Benny juga seperti apa ya Pak ya. Kita akan hadirkan saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kalau mengutip pernyataan dari Bang Nasrullah ini, sebenarnya kalau untuk sisi Peggy ya, selain juga pra-peradilan dilakukan, tapi ternyata juga masih ada ranah lain yang bisa dilakukan begitu ya, ke Wasidik ya kalau tidak salah. Wasidik. Nah, itu sebenarnya upaya itu bisa dilakukan ya Pak Benny ya? Dan pihak kepolisian nanti kalaupun ada permohonan dari pihak Peggy bisa melakukan itu sebelum adanya persidangan? Ya, pertama tentunya perlu kami sampaikan bahwa seorang penyidik ketika menangani perkara, untuk naik dari penyelidikan ke penyidikan itu didahului gelar. Kemudian untuk penetapan tersangka didahului gelar. Nah, dalam gelar tersebut dihadiri dari, kalau di Mabes Polri ya, itu dari Wasidik ada, kemudian dari Bitkum ada, dari Propam ada, dari Irwasum ada. Ini konteksnya adalah nanti kalau Wasidik memang bicara masalah bagaimana teknis pembuktiannya dan sebagainya. Tetapi Propam ini bicara masalah ada nggak pelanggaran etik, disiplin dan sebagainya. Kemudian dari Irwasum itu juga menyangkut masalah prosedur, masalah SOP yang dilakukan. Nah, forum itu sudah ada. Nah, dalam konteks ini seandainya dari pihak lawyer menyampaikan keberatan dan sebagainya, dari sisi mana? Kalau sisi ini ada pelanggaran etik di kasus yang lama, itu kalau tidak salah dilaporkan. Kayak di penanganan 2016 ya? Ya, itu kemudian diproses. Kemudian kalau dilihat ini, wah ini buktinya nggak kuat ini apa namanya, asal-asalan dan sebagainya misalkan. Nah, itu nanti Wasidik yang akan menilai nanti. Bitkum nanti dari sisi hukumnya ya, apakah ini memenuhi unsur pidana yang disangkakan dan sebagainya. Nah, ketika seorang pengacara merasa keberatan ini dan sebagainya, bisa bersurat untuk minta dilakukan gelar. Dalam hal ini nanti dari pihak kepolisian, dari pihak Wasidik ini akan mempertimbangkan konteksnya tuh begini. Ketika penyidikan sedang berjalan, ini kan bicara masalah adu bukti, adu argumentasi. Bagaimana kalau pihak tersangka untuk bisa lolos, bagaimana caranya ada sendiri. Sementara pihak penyidik bagaimana pembuktian bisa cepat selesai, kemudian biarlah nanti diuji di pengadilan. Nah, ketika sedang ya ongoing proses penyidikan ini ada hal-hal yang tidak boleh disampaikan. Nah, ini tentunya penyidik akan mempertimbangkan. Artinya tidak wajib untuk menerima permohonan itu? Iya. Sampai? Nah, bentuk transparansi memang penyidik di samping gelar internal, kami pun sering diundang. Kami pengawas eksternal untuk memastikan transparansi, maka dari eksternal diundang juga. Bahkan kadang dari kementerian lembaga lain yang terkait, Kementerian PPPA, kalau menyangkut kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian dari Komnas Perempuan dan sebagainya juga diundang. Itu wujud transparansi yang dilakukan oleh penyidik.